Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Selalu jangan lupa subscribe ini dengan cara klik tombol subscribe ke ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini. belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Prosedur keamanan bisnis elektro meliputi beberapa langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan keselamatan dan keamanan operasional, serta sistem pengawasan dan pemeliharaan rutin harus diterapkan untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi bahaya. Terakhir, prosedur evakuasi darurat harus jelas dan dipraktikkan secara berkala untuk memastikan kesiapan semua pihak jika terjadi insiden. Yang pertama, pemasangan sistem keamanan elektronik. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran karyawan. Yang ketiga, pengawasan dan akses inventaris. Yang keempat, pengamanan produk. Yang kelima, prosedur penanganan pelanggan. Yang keenam, analisis risiko dan kejadian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kerjasama dengan pihak keamanan eksternal. Mari kita bahas yang pertama, pemasangan sistem keamanan elektronik. Maksud dari pemasangan sistem keamanan elektronik adalah yang pertama, pemasangan CCTV. Pasang kamera pengawas CCTV di area yang strategis untuk memantau aktivitas di dalam dan di luar toko. Pastikan kamera ditempatkan di area kasir, pintu masuk, keluar, dan tempat penyimpanan barang elektronik. Lalu yang kedua, alarm. Install sistem alarm yang terhubung dengan pusat keamanan untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan setelah jam operasional toko. Yang kedua ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Yang pertama ada pelatihan. Kesadaran keamanan, kita harus berikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mendeteksi perilaku mencurigakan dan tindakan pencegahan yang harus diambil. Selanjutnya, prosedur penanganan barang. Ajarkan karyawan tentang prosedur penanganan barang elektronik yang benar untuk menghindari kerusakan dan kehilangan. Selanjutnya di bagian ketiga ada pengawasan akses dan inventaris, yaitu yang pertama kita harus lakukan kontrol akses dengan cara batasi akses ke area penyimpanan barang elektronik hanya kepada karyawan yang berwenang. Gunakan kunci atau sistem akses berbasis kartu. Selanjutnya yang kedua adalah pencatatan inventaris. Lakukan pencatatan inventaris secara rutin dan gunakan sistem manajemen inventaris yang canggih untuk memantau stok barang secara real time. Bagian keempat yaitu pengamanan produk. Maksud dari pengamanan produk, hal pertama yang kita lakuin adalah penggunaan tag keamanan. Gunakan tag keamanan pada produk elektronik yang akan berbunyi jika dibawa keluar tanpa otorisasi. Lalu yang kedua, penggunaan produk mahal. Simpan barang elektronik yang bernilai tinggi di dalam lemari kaca terkunci atau di area yang diawasi secara ketat. Selanjutnya adalah nomor 5. Yang pertama ada pengawasan ketat pada pelanggan. Karyawan harus secara aktif mengawasi pelanggan, terutama di area yang menampilkan barang elektronik kecil dan mudah diambil. Lalu pentingnya kebijakan tas dan jaket. Implementasikan kebijakan untuk memeriksa tas dan jaket pelanggan saat masuk dan keluar dari toko.
Yang keenam adalah analisis risiko dan kejadian. Yang pertama adalah penilaian risiko rutin. Lakukan penilaian risiko keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap pencurian atau kerusakan. Yang kedua, pelaporan insiden. Tetapkan prosedur pelaporan insiden keamanan dan kerugian, serta lakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap kejadian untuk menemukan akar masalah dan mencegah terulangnya kejadian yang sama. Selanjutnya, yang terakhir adalah kerjasama dengan pihak keamanan eksternal. Hak yang harus kita lakukan adalah penggunaan satpam. Jika diperlukan, pekerjakan petugas keamanan yang terlatih untuk menjaga keamanan toko, terutama pada jam sibuk atau pada malam hari, dan mempunyai koneksi dengan pihak berwenang. Bangun hubungan baik dengan kepolisian setempat untuk mendapatkan respons cepat jika terjadi insiden keamanan. Itu dia 7 prosedur keamanan yang harus dilakukan, khususnya di bagian bisnis elektronik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!